kasih sekali lagi Muflis dan juga Nadila yang sudah mengantarkan kita dalam Selamat Sore Kalbar hari ini, dan tentunya pemirsa TVN Barat berbicara soal kesenian. Dan tentunya pasti erat sekali kaitannya dengan kebudayaan, apalagi budaya ini merupakan suatu identitas bangsa yang tentunya harus kita lestarikan dan kita kembali eksiskan dalam era-era yang mungkin sekarang ini sudah tergerus oleh modernisasi, teknisasi, tapi bagaimana untuk masyarakat kita sendiri, apakah sudah berperan aktif dalam kita mengeksistensikan kebudayaan itu sendiri dalam berupa banyak sekali kesenian. Dan untuk itu pemirsa TVRI Kalimantan Barat bersama saya Glery Samori, sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang seputar dengan kesenian dan juga kebudayaan dalam seni budaya daerah. Dan tentunya dengan tema kita kali ini mengangkat seputar eksistensi dan kontinuitas tari tandak sambas ya. Dan tentunya saya tidak sendiri pemirsa, sore hari ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber dan langsung saja mungkin kita bincang-bincang dan menyapa kepada ketiga narasumber kita. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Selamat sore. Saya akan langsung memperkenalkan saja kepada pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Hari ini saya bersama siapa? Langsung saja di ujung yang paling cantik Ibu. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah ada Ibu Dr. Anda Hendra Swati ya, selaku Kepala BPNB Kalimantan Barat atau Balai Pelestarian Nilai dan Budaya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Dan tentunya Ibu juga tidak sendiri, hari ini di sebelahnya sudah ada selaku akademisi kesenian ya, terutama di bidang tari, benar ya Bapak ya? Iya. Iya, Bapak Ismunandar SHSN MPD. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, bagaimana untuk kabarnya hari ini? Luar Sehat. biasa. Sehat nampak dari wajahnya yang berseri-seri ya sore hari ini ya. Oke, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada Anda juga ini selaku maestro tari, maestro seni tradisi. Ya, sudah ada Bapak Juhelmi Tahir ya. Bapak selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat, tetap sehat dan tetap awet muda sepertinya ya, luar biasa sekali. Oke, buat pemirsa TVRI Kalimantan Barat, hari ini kita akan mengangkat tema yang tentunya sangat menarik sekali, yaitu mengenai tari tandak sambas. Nah, mungkin buat pemirsa yang ada di rumah masih penasaran. Ada mungkin yang sudah tahu Bapak Ibu ya kan tari tandak sambas itu seperti apa, tapi mungkin ada juga yang masih belum familiar dengan tari ini. Nah, mungkin sedikit kita akan bercerita ini kira-kira tari tandak sambas itu tari yang seperti apa sih Pak, menceritakan tentang apa, terus sejarahnya seperti apa. Mungkin saya boleh untuk yang pertama kepada Bapak Juhelmi dulu, selaku maestro seni. Ya, boleh silahkan Bapak. Oke, untuk khususnya kesejarahan tandak sambas. Iya. Tandak sambas ini hanya sebuah tari pergaulan yang merekat kepada kaum masyarakat yang berada di kota Sambas, ya, khususnya Sambas. Itu sudah cukup dikenal berkisar dari tahun 40-an sampai ke tahun 80. Itu yang sudah cukup dikenal, namun sempat hilang, sempat pudar ya, dengan masuknya era reformasi sempat pudar, sempat hilang. Dan ini yang kita khawatirkan, karena ini memang merupakan tari yang mengandung filosofi, mengajarkan kebersamaan. Itu nama tari pergaulan. Itu yang berasal dari daerah kota Sambas, khususnya di Kampung Dagang. Itulah yang kita tahu tentang tandak sambas, sebuah tari tradisi yang mengutamakan gerak kaki dan tangan. Oke, nah saya ini pernah membaca Pak bahwa untuk tari tandak sambas ini dulunya itu dibuat menjadi sebuah tarian itu karena suatu permainan. Ya. Nah, terus dikembangkanlah menjadi gerak dan tari seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk sekarang ini, kira-kira untuk tari tandak sambas sendiri ini diberlakukan atau diperlihatkan, dipertontonkan itu apakah ada dalam acara-acara tertentu atau di setiap acara bisa dipertontonkan untuk tari tandak sambas ini? Ya, pada umumnya setiap acara bisa, selagi diperlukan. Gitu. Berarti apapun ya, kalau acaranya. Dulu kan setiap acara event-event acara seremonial, mau acara kepemerintahan, kerajaan dan sebagainya, tandak sambas selalu hadir. Gitu. Oke. Berarti tidak hanya untuk sebagai suatu tarian di sebuah festival saja, tapi misalnya kalau ada event-event misalnya seperti event hajatan seperti itu Pak, ya, itu bisa fokusnya. Dipakai. Dulu fokusnya ke situ. Fokusnya malah ke situ. Malah ke situ.
Dan acara keramaian, acara besar ke keraton atau itu selalu hadir Tandak Sambas. Oke. Nah, kalau untuk eksistensinya sendiri untuk tari Tandak Sambas ini kan orang kalau misalnya untuk masyarakat Kalimantan Barat terkhususnya, itu untuk kebudayaan Melayu sendiri, Bapak, masyarakat kita itu lebih mengenal untuk tari jepin. Ya. Nah, seperti itu. Apakah ada kesamaan atau perbedaan dari antara tari jepin ini sendiri dengan tarian Tandak Sambas, atau justru Tandak Sambas ini sendiri sebenarnya adalah di dalamnya ada unsur jepinnya gitu. Nah, ini kan masyarakat masih belum paham juga seperti itu. Tandak Sambas lebih murni daripada gerak yang tidak mengandung unsur jepin. Oh, seperti itu. Itu lebih murni. Ya. Kata tanda, ini pengertian kata tanda. Tanda itu kalau istilah Melayu itu ada istilah joget. Cuman joget berbeda dengan tanda. Kalau tanda itu menggunakan tumit pada hitungan double step. Ya. Kalau joget itu menggunakan ujung jari kaki dengan hitungan yang sama. Nah, perbedaannya di situ. Nah, karena tanda ini juga ada unsurnya dulu dari silat, maka gerak tangan itu lebih mengutamakan bunga-bunga silat. Itu gerak tangannya. Kalau kakinya buat double step yang bertumpu kepada tumit. Nah, itu tanda. Nah, mengapa dia lebih dikenal, lebih jepin sekarang lebih dikenal daripada tanda? Memang saya katakan awal tadi kan, bahwa tanda ini sempat hilang, sempat mengancam kepunahan. Alhamdulillah, pada dibukanya prodi seni di Ip Untan, ya. Kebetulan saya juga diminta sebagai tenaga teknis di sana, instruktur di sana, maka Tandak Sambas mulai kita kembangkan di tingkat mahasiswa. Hingga sampai sekarang mulai kembali lagi berkembang itu. Oke, seperti itu. Jadi sempat punah awalnya, ya kan, tapi sekarang sudah mulai dikembangkan lagi, ya kan, apalagi semenjak tadi kata Bapak, karena semenjak ada dibangun prodi seni di Kalimantan Barat ini, akhirnya Tandak Sambas kembali eksis, seperti itu. Nah, kalau berbicara soal seni tarinya sendiri, selaku seorang akademisi ini saya akan beralih kepada Bapak Ismunandar, yang pastinya ini sudah sangat luar biasa sekali, ya kan, dengan karya seninya, dan juga siapa sih yang tidak mengetahui Bapak Ismunandar bahwa sekarang ini beliau sangat aktif sekali di bidang seni dan juga tarian, ya. Nah, untuk masalah eksistensinya sendiri nih Pak Is, bagaimana kalau untuk Pak Is sendiri melihat di luar dari mahasiswa, yang pasti untuk masyarakat luas. Kalau mahasiswa sih bisa kita ini ya Pak ya, bisa kita ajarkan, bisa kita bisa kita sama-sama untuk mempelajari. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri seperti apa nih Pak Is? Ya, jadi sebenarnya harus ada usaha dari berbagai pihak untuk bagaimana Tandak Sambas ini lebih dikenalkan lagi. Nah, masyarakat kita ataupun kaum muda kita sekarang itu, kita tidak menganggap dia itu sebenarnya tidak menyenangi tradisinya. Saya kurang sependapat kalau orang muda kita, anak muda kita dianggap tidak menyenangi tradisinya. Tapi kemungkinan kita juga yang masih belum memberikan sebuah pengetahuan atau memberikan dia sebuah tontonan-tontonan atau memberikan sebuah pengertian-pengertian atau mengajak mereka untuk bersama-sama mengenal tentang Tandak Sambas, sehingga mereka memang harus diberi pemahaman dulu tentang Tandak Sambas, senang dulu, dan akhirnya dia mau untuk menari Tandak Sambas. Nah, selama ini itu yang kurang dari yang memiliki kerja atau untuk melestarikan ini. Misalkan dari pihak pemerintah, pihak masyarakat yang memang memiliki kesenian tersebut, itu harus lebih semangat atau lebih gencar untuk mempromosikan atau mengajarkan tari Tandak Sambas itu, sehingga anak-anak itu kenal. Contohnya adalah seperti kami dahulu sejak kami kecil atau usia-usia SMP itu, di televisi itu sangat sering sekali ditampilkan tari-tari tradisional, dan itu melekat di hati kami bahwa kita punya kebudayaan. Jadi melalui TVRI waktu itu, kami tahu itu tari-tari yang ada di Kalimantan Barat, bahkan di luar Kalimantan Barat, sehingga tari-tari Bali, tari Padang, itu kami tahu sekali, sehingga kami ingin juga mempelajari tari tersebut. Dan tari-tari Kalimantan Barat juga sering ditayangkan di TVRI pada saat itu. Nah, itu yang berkurang. Nah, seakan-akan memang tidak diajak untuk masyarakat untuk tahu atau bagaimana mau menyenangi kalau
dia saja tidak tahu, tidak pernah didekatkan. Benar. Mereka lebih dekat dengan apa yang mereka bisa cari sekarang, apalagi informasi sangat cepat ya. Semua masuk ke kita, baik yang modern dan bahkan yang kontemporer. Semua dari semua negara itu gampang diterima oleh anak sekarang. Nah, kita harus lebih gencar lagi usaha-usaha untuk untuk mengenalkan kembali itu. Jadi dulu di sekolah-sekolah, saya juga adalah yang diminta dari pihak sekolah untuk belajar menari di Taman Budaya pada saat itu. Iya. 20 orang belajar. Nah, alhamdulillah memang dari beberapa orang itu ya ada yang terus bisa eksis. Saya pikir itu bagaimana usaha untuk tetap mengenalkan kesenian tradisi. Dan saya sangat antusias. Anak-anak muda kita tuh tidak menspesifikkan bahwa ini yang lebih keren, ini lebih kuno atau ini kurang dinamis, tidak. Dia asal dikenalkan dan dia didekatkan, kita ajak untuk berinteraksi tentang tradisi, dia sangat suka. Gitu ya, seperti itu. Nah, Pak Ismunandar, kalau saya tidak salah ini Bapak kan sekarang masih menjabat sebagai Kaprodi. Oh, sudah tidak lagi. Oh, sudah tidak lagi. Sudah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya Bapak menjabat kemarin sebagai Kaprodi dari salah satu universitas seni yang ada di Kalimantan Barat, nah mungkin ada program-program yang Bapak laksanakan dalam memperkenalkan seni dan budaya, terutama di bidang tari ataupun tradisi Melayu, seperti salah satunya ini adalah Tandak Sambas. Pernah? Kira-kira apa yang pernah Bapak lakukan untuk memperkenalkan itu ke masyarakat? Mungkin melibatkan mahasiswa? Ya, tentu. Pertama, kita bersyukur bahwa di Kalimantan Barat, di Universitas Tanjung Pura itu sudah ada program studi pendidikan seni pertunjukan. Itu adalah usaha pertama untuk bagaimana kita mulai menggali, melestarikan seni-seni tradisi. Dan itu kami canangkan langsung secara nyata dalam kurikulum kami. Bahwa kami, kekuatan kita adalah seni-seni tradisi itu. Itu menjadi ciri khas dari kami di Prodi Seni. Nah, itu sampai kami memanggil tenaga-tenaga maestro-maestro kita yang kompeten untuk juga mengajar sebagai instruktur. Sehingga kalau kami kan memang tidak belajar dari awal tarian tersebut. Tapi para maestro itu belajar langsung dari yang mewarisi seni. Itu kami ambil menjadi instruktur, menjadi dosen luar biasa untuk di prodi kami. Nah, sehingga dengan usaha itu muncul kembali tari-tari tradisional, termasuklah Tandak Sambas. Beliau Bapak Jeremy Tahir ini adalah yang mengajarkan kepada mahasiswa kami tari Tandak Sambas. Nah, kami punya kurikulum juga tentang tari pendidikan dasar, yang itu juga mendekatnya ke sekolah. Nah, dengan bekal tadi, maka mahasiswa-mahasiswa kami mengenalkan kembali tari-tari tradisional, tari-tari Tandak Sambas, salah satunya adalah ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi itu usaha kami untuk bagaimana ini lebih dikenal. Dan pada saat itu sebenarnya juga mahasiswa-mahasiswa kami sebenarnya pada saat itu juga ada yang sebenarnya ketika masuk dia sudah mengenal dahulu tari-tari, istilah anak sekarang itu yang modern dance gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke prodi seni, dia akhirnya menjadi tahu bahwa ada tari tradisional dan dia belajar intens dan akhirnya bisa mengkreasi, dan itu menjadi sumber gerak dia untuk menciptakan tari-tari baru yang berdasarkan khasanah budaya dari Kalimantan Barat ini. Oke, baik Bapak. Dan itu tadi mungkin dari Prodi sendiri dalam melibatkan mahasiswa untuk memperkenalkan budaya. Dan ini saya ingin bertanya juga dari BPNB-nya sendiri bagaimana untuk tetap selalu mempertahankan eksistensi ini. Tapi tahan dulu Ibu, karena kita akan jeda iklan dulu terlebih dahulu. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat, jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Seni Budaya Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Mahendrawan, Bupati Kuburaya, mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Saya mengajak seluruh keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan asah, asih, dan asuh sebagai pencerminan dari 8 fungsi keluarga untuk mewujudkan Kabupaten Kuburaya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius.
Dalam momentum Harganas kali ini, BKKBN bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya mengadakan pelayanan KB gratis sejuta akseptor. Ayo bersama-sama kita sukseskan dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat pada tanggal 29 Juni 2020 dengan tetap mentaati dan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. BKKBN baru dan dengan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erlina SHMH Bupati Kabupaten Mempawah mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Saya mengajak seluruh keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan asah, asi, dan asuh sebagai pencerminan 8 fungsi keluarga dalam mewujudkan Kabupaten Mempawah yang cerdas, mandiri, dan terdepan. Dalam momen Harganas ini, BKKBN bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mempawah mengadakan pelayanan KB gratis sejuta akseptor. Ayo bersama kita sukseskan dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat pada tanggal 29 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Iya, terima kasih pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Anda masih bersama kami tentunya di Seni Budaya Daerah dan tentunya bersama saya dan juga ketiga narasumber kita yang hari ini akan mengangkat seputar kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya mengenai eksistensi dan kontinuitas tari Tandak Sambas. Nah, tadi saya sudah bertanya kepada Pak Ismunandar mengenai eksistensi itu sendiri, bagaimana memperkenalkan, ya kan, bagaimana cara kita untuk membuat masyarakat untuk lebih tahu, tapi di bidangnya adalah melalui mahasiswa. Ya, nah sekarang saya akan beralih ke Ibu Dr. Anda Hendraswati ya, selaku Kepala BPNB Kalimantan Barat atau Balai Pelestarian Nilai dan Budaya. Tadi kan saya menanyakan mengenai eksistensi juga. Tapi ternyata ini sebelum saya beralih ke situ dulu Ibu, ternyata untuk seni tari Tandak Sambas ini tahun 2019 itu kemarin dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda, benar ya Ibu ya? Iya benar. Nah untuk karena sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Nah ini untuk kelangsungannya, kelanjutannya dari BPNB sendiri ini seperti apa Bu? Mungkin boleh kami tahu untuk strategi mungkin ke depannya seperti apa? Terima kasih Mbak Glory. Mungkin saya bisa cerita sedikit kronologi sampai Tandak Sambas. Tandak Sambas ini, maaf saya kadang-kadang Tandak Sambas gitu. Ini bisa ditetapkan, bukan dinobatkan, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Itu tahun 2019 benar. Mungkin saya colek dulu rekan kami, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Kepala Bidang Kebudayaan, dan juga Mbak Dini sebagai staf yang tahun kemarin bersama dengan kawan di Pemprov
terutama adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Suhardi, dan juga Mbak Sri dan seluruh staf yang sudah mengusulkan tari Tandak Sambas ini menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dan alhamdulillah dengan berbagai data dukung yang sudah menjadi kriterianya ternyata ditetapkan dan mendapat piagam yang mungkin sudah sampai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Nah, amanah dari penetapan itu sendiri tentu saja supaya tarian Tandak Sambas itu bukan cuma sekedar mendapat piagam kemudian selesai menjadi kebanggaan daerah, bukan cuma seperti itu, tetapi daerah mempunyai tanggung jawab untuk bisa memberikan kelangsungan pelestarian dari Tandak Sambas itu sendiri. Bukan cuma sekedar ditetapkan, tetapi bagaimana setelah ditetapkan itu nasib Tandak Sambas itu selanjutnya. Karena ketika ditetapkan dan untuk beberapa saat tidak ada usaha pelestarian, maka penetapan itu akan dicabut. Oleh sebab itu ada tindak lanjut dari pemerintah daerah supaya warisan budaya yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk sekaligus menindaklanjutin apa mau diapakan ini setelah ditetapkan. Nah, Tandak Sambas ini salah satunya adalah tarian tradisi yang sudah ditetapkan, dan pada saat inilah salah satu momen tindak lanjut supaya tarian Tandak Sambas itu tetap bisa dilestarikan apalagi oleh generasi muda. Nah, kami dari Balai Pelestarian Nilai Budaya tentunya mempunyai juga tanggung jawab terhadap pelestarian itu. Bukan cuma Tandak Sambas, tetapi ada 9 karya budaya tak benda daerah dari Kalimantan Barat yang ditetapkan pada tahun 2019 dan sampai sekarang sudah 38 karya budaya itu yang sudah ditetapkan dari Kalimantan Barat. Nah, nanti mudah-mudahan satu persatu nanti kita bisa urai kelanjutannya di program seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama seperti itu. Oke, baik. Jadi ini memang butuh usaha yang luar biasa sekali untuk mempertahankan eksistensi, mempertahankan tentunya yang sudah ditetapkan di tahun 2019 itu sebagai warisan budaya tak benda. Nah, untuk selanjutnya ini sepertinya dari Studio 1 ada yang ingin disampaikan. Boleh kita bergabung dulu bersama Muklis dan juga Nadila di studio. Selamat sore Kalbar. Halo, selamat sore. Hai Gleri. Halo. Hai. Muklis dan Nadila, bagaimana nih tentang tema kita hari ini mengenai tari Tandak Sambas? Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Nadila dan juga Muklis. Silahkan nih, ada 3 narasumber kita di sini. Karena kita udah terkesima melihat bintang tamu kita luar biasa sekali ya. Ini merupakan kesempatan emas nih ya. Benar banget. Rugi Nadila ada pertanyaan? Rugi kalau nggak nanya ya. Iya, kalau ini tentang eksistensi dan juga kontinuitas tari Tandak Sambas nih kan. Tadi juga udah dibahas bagaimana untuk mengenalkan ke anak-anak muda dan lain-lain ya. Karena memang tari Tandak Sambas ini merupakan salah satu ciri khas dari Kalimantan Barat yang harus dipertahankan. Nah, dan juga kesulitan-kesulitannya nih apa aja sih dari melakukan tari Tandak Sambas ini, dan juga kalau dilihat dari anak-anak muda sekarang ini apakah bisa diimprovisasi dan lain-lain? Iya, nah sepertinya Gleri ada telepon nih, kita mau angkat dulu ya. Oke, silakan. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Wah, sepertinya terputus. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana nih? Mau bertanya apa? Oh, panjang banget ya. Dengan siapa? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad di Sungai Raya. Ada yang mau ditanyakan Pak Ahmad? Oh, Kuburaya. Masya Allah. Kuburaya menanjak. Ada yang mau ditanyakan Pak Ahmad? Mau nanya apa nih? Saya ini bingung nggak ketika kita bicara tentang eksistensi tari Tandak Sambas. Masih ada ke benda tari ini? Muncul di TV pun dah model yang aneh-aneh. Bertitok-titok budak-budak muda tu. Benda ni masih bisa kita sebut peninggalan zaman dulu. Padahal inilah yang namanya identitas negara, identitas budaya bangsa kita. Ada lagi Pak Ahmad? Nah, sebenarnya harus sering-sering
kata orang tu dipromosikan kepada generasi muda. Karena kalau tak ada generasi muda, mati suri dah benda ni. Dah hayat ke mana? Malah dia orang pula nanti. Dia jadi ada orang pula. Ada yang mau ditanyakan Pak Ahmad? Instansi apapun yang menangani ini jangan hanya sekedar program. Tunjukkan yang benar-benar. Seniman-seniman muda, seniman-seniman kita itu diberdayakan. Setiap ada kegiatan kenegaraan, entah Pak Gubernur meresmikan apa, munculkan benda itu. Betul, Pak Ahmad. Tunjukkan biar orang tahu. Jadi perlu memang ini dilestarikan, dibudayakan. Tapi ngomong-ngomong tanda sampah ini macam mana tariannya ya? Mungkin Pak Ahmad ada yang ingin diperbincangkan mungkin ketiga narasumber kita. Nah ini langsung aja nih, mungkin ada yang ingin diutarakan nih, boleh langsung kepada ketiga narasumber kita, silahkan Pak Ahmad. Ada banyak tuh untuk ibu pejabat, untuk yang seniman, apa ada Pak muda Pak kita tu anak tu, dah berbaju tanjak tu, mantap tu. Kita macam mana cara nak melestarikan benda ni biar anak muda suka. Sekarang ni dah kalah dengan teknologi. Handphone bertutup-tutup, goyang-goyang. Tak ada sampai saya tak tahu ni macam mana moden lah. Ini yang harus jadi tantangan bagi kita ni, macam mana cara nak mengembangkan. Okey, terima kasih Pak Ahmad. Tadi tak sampai macam mana ya? Iya Pak Ahmad, nanti akan kita hadirkan. Oke Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad, pertanyaannya panjang. Ini panjang sekali ya sepertinya. Ini curhat. Ini bukan hanya pertanyaan, PR juga loh buat ketiga narasumber kita ya, bagaimana mempromosikan. Gleri, ya, gimana, sepertinya kita tadi sudah satu pertanyaan dari Nadila dan sepertinya Pak Ahmad udah panjang pertanyaannya. Langsung aja kita bergabung bersama Studio 2 dan silakan narasumber yang luar biasa Bapak Ismun Nandar mungkin bisa menambahkan. Kita bergabung bersama Gleri, selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Muklis dan juga Nadila. Nah mungkin langsung saja nih dari ketiganya. Nah mungkin ada yang ingin Pak Is dulu deh. Oke, ya? Betul. Karena tadi ini ada hubungannya dengan generasi muda sepertinya. Saya salut dengan Pak Ahmad tadi ya, tentang percaya diri itu. Ya. Bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan kedaerahan atau kenegaraan, tampilkan itu tanda sambas. Jadi emang satu kita harus punya kepercayaan diri. Tari tanda sambas ini pada tahun 60-an ya kalau tidak salah sudah dipentaskan di Istana Negara pada saat HUT kemerdekaan di Istana Bogor di depan Presiden Soekarno. Seorang Presiden Soekarno sangat mengapresiasi kesenian tanda sambas itu. Nah bahkan juga pernah ditampilkan di lapangan Ikada sekarang Gelora Bung Karno ya. Nah seperti itu. Nah jadi benar, jadi kita memang harus punya kepercayaan diri tentang tradisi kita untuk terus ditampilkan sebagai hal yang harus wajib ketika ada perhelatan-perhelatan kenegaraan. Ya mungkin tidak hanya tanda sambas, juga nanti tari-tari yang lain. Itu satu. Kemudian juga di generasi muda memang tumpuannya adalah di sekolah. Anak-anak sekolah. Dahulu kita punya program tadi. Kami di sekolah itu memang disengajakan untuk terlibat. Nah sekarang bahkan guru-guru sekolah itu mengikuti kegiatan-kegiatan penataran dulu, penataran tari tanda sambas. Kemudian diajarkan kemudian ke anak-anak muridnya. Nah itu harus terus digelorakan sekarang. Jadikan program di sekolah. Kemudian betul digelarkan atau boleh dilombakan tari tanda sambas. Nah nanti ya kita buat lomba itu menjadi lomba yang tidak kompetisi ada, tapi kita harus bungkus dengan sebuah kebersamaan, gitu ya. Kayak ya kita boleh mencontoh yang baik tari Serampang 12 misalnya, itu sampai dipilih king and queen-nya. Nah tanda sambas sangat memungkinkan bisa dipilih nanti penari bagaimana dia adalah sebagai king dari penari tanda sambas dan queen dari penari tanda sambas. Itu sangat luar biasa. Kita coba mulai dari sekolah, kita jadikan tempat bagaimana generasi muda yang ada di sana untuk sekarang mengenal kembali tari tanda sambas. Dan kami juga akhirnya dengan adanya prodi seni itu kita melakukan penelitian, mengkaji tentang tanda sambas ini, mulai dari sejarah sampai bagaimana punya gaya-gaya kepenarian yang dari beberapa yang pewaris itu. Jadi ternyata luar biasa sekali cerita. Dia di mahasiswa kami memang kami arahkan untuk meneliti tentang tanda sambas ini dan sudah menjadi
satu dan nanti bisa kita jadikan buku sebagai bahan ajar. Baik, seperti itu ya Pak Ismunandar ya. Mungkin nanti ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin dari Maestro Seni dan Budaya, tapi setelah ini ya Bapak ya, karena kita akan jeda iklan terlebih dahulu buat pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena setelah jeda iklan kami akan kembali. Saya Bupati Melawi dan saya Haja Nur Binti Eka Mulyasti Panji, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Melawi mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Keluarga yang harmonis, cerdas, dan produktif adalah cerminan bangsanya. Hari keluarga, hari kita semua. Cinta keluarga, cinta terencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Adbah Ramin Suhaili, LCMH, Bupati Kabupaten Sambas, mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Saya mengajak seluruh keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan asah, asih dan asuh sebagai pencerminan 8 fungsi keluarga dalam mewujudkan Kabupaten Sambas yang berakhlakul karimah, unggul dan sejahtera. Pada momentum Harganas ini, BKKBN bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas mengadakan pelayanan KB gratis sejuta akseptor. Ayo bersama kita sukseskan dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat pada tanggal 29 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Seni Budaya Daerah dan tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber kita, dan yang pastinya dengan tema kita yang sangat menarik sekali pada sore hari ini, yaitu mengenai eksistensi dan kontinuitas mengenai tari Tandak Sambas. Nah, tadi sudah ada penelpon Pak Ahmad ya, tadi Pak Ahmad juga ada salah satu permintaan juga ya betul. Bapak Ibu ya, untuk seperti apa sih kira-kira tari Tandak Sambas itu, ingin tahu. Tidak hanya Pak Ahmad saja, mungkin untuk pemirsa Kalimantan Barat juga pasti ingin tahu, dan langsung saja saya akan memperkenalkan kepada Anda, ini dia tari Tandak Sambas persembahan dari Sanggar Kijang Berantai. Selamat menyaksikan.
Iya, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan. Bapak, wah ini keren sekali lah. Tarian Tandak Sambas. Ini kira-kira siapa yang melatih ini, Pak? Oh, Bapak, Pak Juhermi. Wah, luar biasa sekali ini dalam melatih anak-anak muda kita ya kan dari Sanggar ini ya, Kijang Berantai tadi ya. Oke, nah boleh diceritakan sedikit Pak ini dalam proses latihan dan segala macam ini kan pasti ada sesuatu hal yang kesulitan ya kan atau pengalaman-pengalaman Bapak selaku maestro seni budaya. Silahkan Pak. Memang banyak suka duka dalam melatih. Ya. Tapi kunci utama itu adalah keinginan dan kemauan dari peserta itu sendiri. Jadi nggak ada yang sulit. Berarti ini asli tarian Tandak Sambasnya seperti ini? Seperti ini. Seperti ini? Jadi kalau Tandak Sambas yang asli itu kuncinya, dia harus dimulai kaki kiri. Selalu? Selalu kaki kiri. Tidak boleh kaki kanan? Enggak, kaki kanan. Bukan tidak boleh, tapi memang dilakukan dengan kaki kiri dari dulunya. Dan ada 4 tokoh. Ada 4 tokoh yang menjelaskan itu. Pertama, narasumber yang mengembangkannya sampai tahun berapa persisnya Tandak Sambas ini lahir atau ada di Kalimantan Barat ini, kita sampai hari ini belum dapat menelitinya. Tapi dari tahun ke tahun pengembang-pengembangnya ada. Itu ada 4 tokoh. Itu berkisar dari tahun 40 sampai ke tahun 80. Itu ada 4. Pertama itu Muhammad Fadil Abakar, orang Sambas asli. Kemudian Najamuddin. Kemudian ada Inang Suparni. Kemudian di Singkawangnya itu ada Hepsi. Itu almarhum semua. Nah itu mereka itu pengembangnya. Jadi sebenarnya Tandak Sambas ini enggak sulit tarinya, gerak yang spontanitas. Apabila pegelaran Tandak Sambas itu ada kegiatan spontanitas, orang mau bergerak. Nah itu kalau dulu. Jadi selalu dia udah menjadi ikon Kalbar dulu. Sudah cukup dari tingkat nasional juga dia sudah sering tampil gitu. Dan juara 3 se-Indonesia tahun 78. Tandak Sambas. Jadi itu yang kita sayangkan kalau sampai dia itu punah. Iya. Nah ini harapan kita, apa yang dikatakan penelpon tadi itu benar sekali. Jadi banyak orang hanya tahu nama tapi nggak tahu tuh Tandak Sambas apa. Gitu. Iya, apalagi sejarahnya ya Pak ya. Tariannya aja tidak paham, apalagi sejarahnya. Itu dari 4 tokoh itu yang saya termasuk generasi terakhir yang mengadopsinya itu tahun 77. 77, itu sudah lama sekali. Nah itu sempat 77 sampai ke 90, dari angkatan 90 itu hilang. Baik di Sambasnya sendiri, apalagi di daerah lain. Padahal dulu udah di mana-mana akan terngiang semua dengan Tandak Sambas. Nggak ada orang yang nggak tahu. Demam Tandak Sambas. Nah, tapi dengan peredaran reformasi sempat hilang sampai sekarang. Tapi itulah itu kita buka lagi mulai 2010 ya. 2008. Alhamdulillah sampai sekarang Tandak Sambas sampai ada niat dari pusat untuk menjadikan dia sebagai tari apa Bu? Aset daerah ya. Alhamdulillah saya merasa bahagianya di situ. Oke. Itu harapan saya. Gitu. Iya, nah tadi kan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ini saya balik lagi kepada Bu Hendraswati, ya kan? Tadi itu sudah dijelaskan bagaimana kronologisnya tari Tandak Sambas ini akhirnya tahun 2019 ini mendapatkan atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, untuk eksistensi kedepannya, untuk continuity kedepannya ini, apakah ada program-program dari BPNB Kalimantan Barat sendiri untuk tetap terus mengeksiskan tari Tandak Sambas sendiri? Mungkin program-programnya ada yang sudah rancang Ibu? Untuk BPNB sendiri mempunyai program, memang ada festival seni budaya biasanya gitu. Nah, setiap tahun kami akan berbeda-beda programnya. Mungkin beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu khususnya itu kita tampilkan lomba atau festival tari Jepen gitu. Mungkin tahun ini karena situasi seperti ini, memang rencana pada perayaan 17 Agustus besok kita akan mengadakan festival kesenian tradisional dari beberapa sanggar atau paguyuban, termasuk pamannya Tandak Sambas mau tampil dan sebagainya, kita fasilitasi semua. Tapi ini semua masih menjadi program kami, karena program kami yang pertama untuk perayaan hari besar Hari Pendidikan Nasional kemarin sudah tidak bisa terlaksana, akhirnya masih berharap bisa menampilkan seniman-seniman, sanggar-sanggar dalam
kegiatan panggung budaya. Kami programkan ada panggung budaya pada perayaan 17 Agustus nanti. Tetap mudah-mudahan kita berdoa COVID ini cepat berlalu, jadi program kami bisa terlaksana dan kami bisa menampilkan seni tradisi yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya. Tapi untuk ini Pontianak lah yang menjadi sasaran kami dulu. Sanggar-sanggar yang ada di Pontianak terutama adalah sanggar-sanggar seni tradisi yang kami utamakan, Mbak. Itu yang program kami yang ada di tahun ini. Ada namanya panggung budaya yang sebelumnya gagal kita tampilkan di Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan Agustus kami bisa menampilkan seni tradisi yang ada di Pontianak. Dan tentunya ini terbuka juga untuk masyarakat ya Ibu. Pastinya, ya, untuk menyaksikan. Iya. Dan untuk kerjasamanya sendiri supaya program ini bisa berlangsung, apakah ini banyak sekali melibatkan sanggar atau masyarakat atau seperti apa Ibu? Kira-kira dalam bentuk kerjasamanya? Kami berharap sanggar-sanggar bisa ikut berpartisipasi. Kemudian biasanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota juga kita bisa bareng, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Kita bisa sama-sama untuk melestarikan semua seni tradisi, bukan cuma Tandak Sambas saja tentu saja. Karena kami sesuai dengan tugas kami itu salah satunya adalah publikasi aspek-aspek tradisi, kemudian juga adat istiadat, nilai budaya, dan tentu saja kesejarahan tidak ketinggalan. Gitu. Dan tentunya ini adalah salah satu upaya supaya penetapan warisan budaya tak benda ini tidak hilang seperti itu Ibu ya. Betul sekali. Dan sebenarnya masih banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan supaya informasi ini juga bisa ini untuk pemirsa, tapi mungkin karena sedikit waktu yang kita ini ya Ibu ya, setelah ini boleh statement-statement terakhir dari Ibu, mungkin dari Bapak juga boleh, silahkan Ibu, mungkin dari Ibu dulu untuk Tari Tandak Sambas ini sendiri. Untuk Tari Tandak Sambas ini supaya keberlangsungannya tetap bisa dipertahankan itu, kami berharap anak-anak muda juga menyenangi tari tradisi. Itu saja dari kami, dan kami akan selalu terus-menerus berusaha untuk tetap bisa sinergi dengan sanggar-sanggar supaya semua tari tradisi itu bisa dilestarikan. Ya, tidak hanya Tandak Sambas saja tentu ya Bu saja, ya, tapi untuk seluruh kebudayaan, baik itu budaya Melayu, budaya Dayak dan Tionghoa juga semuanya bisa bersinergi kepada ini ya masyarakat agar eksistensi dan juga keberlangsungan semuanya tetap ada di Kalimantan Barat. Nah, mungkin Pak Ismunandar selaku akademisi nih. Ya, tentu tanggung jawab kami satu adalah bagaimana masyarakat mudah untuk mempelajari Tandak Sambas ini. Nah, solusinya adalah ada pentas-pentas, ada workshop-workshop. Nah, kadang-kadang di pentas-pentas kami seperti peringatan Hari Tari Dunia yang di Pontianak, Kalimantan Barat itu dari kami yang menggagas dari produksi itu. Nah, itu juga kami tampilkan ikon Kalimantan Barat yaitu Tandak Sambas untuk yang Melayu. Itu kami tarikan secara massal, dan untuk yang tradisi Dayaknya itu Jonggan. Itu kami dua tari pergaulan itu kita anggap sebagai satu ikon di Kalimantan Barat. Ini Tandak Sambas. Nah, kedua adalah kami menciptakan bahan ajar atau buku untuk mudah dipelajari oleh anak-anak kita. Nah, seperti contoh ini yang kita buat tim dosen kami di program studi pendidikan seni pertunjukan ini oleh Ibu Winda bersama mahasiswa yang tadi juga ada menari, membuat buku bahan ajar tentang tari Tandak Sambas. Nah, kemudian juga kami dan saya juga menulis buku tentang tari langkah bujur serong. Jadi kami buku ini adalah menjadi bahan ajar sehingga mudah untuk dipelajari dan dikenal sejarah dari tarian tersebut. Oke, berarti untuk masyarakat kita yang bukan ini sebagai mahasiswa tari bisa mempelajari melalui buku yang dengan bahan ajar untuk tari Tandak Sambas ini ya Pak ya? Sangat bisa. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi menarik juga buat masyarakat kita yang ingin tahu tentang tari Tandak Sambas dan ingin mempelajari. Nah, terakhir kepada Pak Juhermi selaku maestro seni budaya, boleh silakan statementnya Bapak. Ya, kalau untuk dari saya kuncinya di sini. Supaya kesenian tradisi ini tidak punah,
Itu utama itu adalah komitmen pemerintah itu sendiri. Oke. Kalau tidak ada komitmen dari pemerintah, bagaimana giat untuk melestarikannya, memberi bantuan kepada sanggar-sanggar, memberdayakan sanggar-sanggar dan pekerja-pekerja seni, itu betul-betul diberdayakan, maka itu percuma, akan punah dengan sendirinya. Itu sebenarnya bukan tidak ada peminat. Setiap anak, setiap remaja, bila disentuh mereka mau. Cuma komitmen tadi, itu yang perlu diutamakan itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ismunandar, Pak Juhermi, dan juga Ibu Hendrawati. Tentunya kita sudah sampai di akhir acara. Pemirsa, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya sampai berjumpa lagi di Seni Budaya Daerah. Tetap lestarikan budaya sebagai identitas bangsa. Saya pamit, Geleri Ensamori beserta seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.